Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah komputer aplikasi perkantoran lanjutan, masih di dalam fungsi dan formula. Yang pertama itu ada fungsi logika if. Nah, fungsi if ini menghasilkan suatu nilai bila logical test menyatakan true atau sesuai dengan yang disyaratkan, yaitu menghasilkan nilai false jika tidak memenuhi syarat. Formula if ini salah satu dari fungsi logika yang berfungsi mencari nilai dengan syarat dan pilihan tertentu. Contohnya kita membuat satu tabel. Nama mahasiswa, nilai, dan keterangan, misalkan nama mahasiswa Ramdan Albi, ya ini Ramdan 70, yang lainnya nilai 50. Nah, nanti keterangan ini yang akan kita gunakan rumus if-nya. Nah, yang pertama itu ada if tunggal. Nah, if tunggal ini jika menggunakan satu syarat, dua pilihan. Dalam penulisan formulanya hanya membutuhkan if, kemudian sel yang dituju. Nah, ini syaratnya ada lulus sama gagal, gitu ya. Sorry, ini D lebih besar dari sama dengan 70, maka dia lulus. Yang lainnya berarti gagal. Kita copy ke yang bawah nilainya 50. Nah, ini karena nilai syaratnya ada 70, ya di atas 70 atau sama dengan di atas 70 itu lulus. Maka dua kondisinya, yang lainnya di bawah 70 berarti gagal. Nah, ini adalah if tunggal. Kemudian ada if ganda. Kalau if ganda ini atau multi, jika menggunakan dua syarat atau tiga pilihan atau lebih, maka pada penulisan formulanya juga membutuhkan if lebih dari satu. Kita copy saja. Ini contoh if ganda. Oke, ini tambahin nanti kondisinya jika dia di atas 70, dia nilainya baik. Kemudian jika di atas 70 itu baik, jika di atas 50 itu cukup. Kemudian di bawah keduanya adalah kurang. Baik, cukup,
Jika ini lebih besar sama dengan 70, maka nilainya baik, koma, jika ini lebih besar dari sama dengan 50, maka nilainya cukup. Yang lainnya adalah, kondisi yang lain adalah kurang. Nah, ini 50, berarti di bawah 50 kurang. Kemudian fungsi logika yang kedua itu ada fungsi not. Nah, ini fungsi not ini digunakan untuk membalik nilai dari argumen. Ya, jadi nilai yang tadinya yang syaratnya apa, misalkan kita ketik 70, itu menjadi selain 70 gitu ya. Contoh, kan ada ini, kita ketik not, ini lebih besar dari 60, dia akan menghasilkan true atau false. Berarti kalau kita syaratkan di atas 60, nilai yang di bawah 60 itu nilainya nah, ini not artinya kalau misalnya kita syaratkan D11 ini di atas 60, berarti selain dari angka yang di atas 60, itu artinya false ya. Yang di bawah 60, ini 50 sama 40, itu menjadi true. Ini fungsi not. Kemudian ada fungsi OR. Kita kasih contoh lagi untuk fungsi OR. Misalkan ini nilai 80, kemudian ini 70, kemudian ini 50. Dan kasih keterangan. Nah, fungsi OR ini menghasilkan nilai true ya, jika salah satu argumen benar. Biasanya kita kombinasikan dengan fungsi if untuk memilih jawabannya. Misalkan ini if or, kemudian ini, kemudian ini, nah di sini ada dua kondisi nilai, ada nilai UTS, ada nilai UAS.
Ya, ini kita akan mensyaratkan dua buah bilangan. Ya, ini ada 70. Kita syaratkan if dengan OR B 13 atau B berapa di sini? D ya. D 16, kemudian lebih besar dari 60, kemudian E-nya 16 lebih besar dari 60. Nah, ini nanti Oke, di sini untuk contoh dari fungsi OR, ini akan menghasilkan nilai true jika salah satu argumen benar. Fungsi OR biasanya digunakan kombinasi dengan fungsi if untuk memberi jawaban. Nah, di sini ada nama mahasiswa, ada UTS, ada UAS, kemudian keterangan nanti kita isi di keterangan. Misalkan kita di sini akan mensyaratkan nilai pada keterangan itu, nilai kolom pertama itu di atas 60, nilai kedua OR-nya ataunya di atas 60, yang nilai UAS-nya itu akan lulus. Selain angka kedua itu dia tidak lulus. Kita ketik rumusnya if, kemudian tambah OR, kemudian sel yang pertama lebih besar dari 60, kemudian kita masukkan ke ini, kemudian lebih besar dari 60 juga, kemudian koma, kondisinya lulus. Yang pertama ini kondisi pertamanya lulus, keduanya tidak lulus. Nah, di sini nilainya di atas 60 semua ya. Coba kita ganti ini menjadi 50. Kemudian yang ini menjadi 40. Nah, ini menjadi tidak lulus ya. Jadi kalau salah satu nilai ini ada yang benar, berarti dia lulus gitu ya. Benar, true jawabannya. Tapi kalau keduanya salah, itu akan menjadi kondisi yang kedua, yaitu tidak lulus. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari OR. Fungsi OR. Kemudian ada fungsi N. Kita copy kolom saja. Nah, di sini fungsi N ini menghasilkan nilai true jika argumen benar dan akan menghasilkan nilai false jika satu atau beberapa argumen salah. Nah, kita pakai rumus tadi, if, kemudian tambah N, kemudian ini lebih besar dari 60, kemudian yang E-nya lebih besar dari 60, maka kondisi pertama ini lulus, kondisi kedua tidak lulus. Nah, ini
Kalau tadi yang or itu salah satu benar berarti benar. Tapi ini harus kalau N harus keduanya harus benar. Misalkan ini 70. Nah, dia akan lulus. Tapi kalau salah satunya ada nilai yang di bawah 60, itu tidak lulus seperti ini. Nah, ini adalah fungsi N. Jadi kebalikan dari OR seperti itu. Oke, untuk latihannya itu nanti kita akan membuat satu kerangka kerja lagi. Ini latihan. Di sini ada nomor, di sini NIM, nama mahasiswa, SKS, praktek, ada sifat, ada keterangan. Ini kita kasih NIM-nya 2401003. Copy ke bawah. 04 08 01 02 Oke, silakan buat kotaknya atau tabelnya seperti ini. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Praktek.
Kemudian yang kedua, ada SKS praktek. Ini ada SKS, ada praktek. Tambahan satu kolom ya. Jadi di sini ada SKS praktek. Yang dua ini SKS praktek. Diisi berdasarkan jumlah. Jika SKS lebih besar dari 21 dan mengambil praktek, kemudian sifat diisi berdasarkan jumlah SKS. Maka diisi wajib dan tidak wajib. Ini nomor 4, keterangan. Diisi berdasarkan nilai SKS lebih besar 21, maka tidak. Oke, silakan kerjakan berdasarkan soal di bawah ini ya, isi di rumusnya di tabel di atas. Oke, nanti silakan dikirimkan tugasnya, tugas tugas kedua pertemuan 4 subjeknya ya, kemudian nama mahasiswa. Silakan di email ke emailnya Budi Luhur. Oke, cukup sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Silakan isi absensinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.